Ya. Siapa suami yang tidak mau dihormati? Semua suami saudaraku senang dihormati. Siapa istri juga tidak mau dihormati? Semua mau dihormati. Sama-sama saudaraku. Suami juga butuh pujian, istri juga butuh pujian. Sama-sama. Itu namanya tadi. Ya, yang kedua, apa yang menjadi sorotan terhadap nikah daripada Isa dan Ribka? Ketika Abimelek seorang raja mencoba mengintip dari jendela, dia melihat Ishak bercumbu-cumbuan dengan istrinya. Arti rohani berbalas-balasan, saling memuji, saling menghormati, sehingga kagum seorang raja Abimelek. Begitu kalau kita suami dan istri, saling kita memuji, saling kita menghormati, semua orang kagum. Ini raja saudaraku Abimelek, dia kagum. Tapi kalau kita menyindir, kita bilang sama istri buruk kali kau, juga sama suami buruk kali kau. Ya. Orang lain juga ikut-ikutan saudaraku buruk kali itu. Haleluya. Tapi kalau kita puji sekalipun kita lihat nggak ada apa pintarnya, ada buruk-buruk yang bilang luar biasa kok. Luar biasa bu. Ya. Jadi saudaraku dikasih nama Tuhan ini, ya ini kalau kita terus belajar firman Tuhan, begitu nikah kita indah di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan tadi, kutempatkan kamu sebagai jemaat yang cemerlang, yang kudus, yang tidak bercela. Jangan kamu salahkan suamimu kalau tidak gereja, tidak ibadah. Salahkan dirimu sendiri. Kalau seorang istri, juga sebaliknya. Kalau istri tidak gereja, tidak ibadah, jangan salahkan istrimu sebagai suami, salahkan dirimu sendiri. Ya, itu pergumulanmu. Kamu pertaruhkan dalam doa sampai kalau bisa ikat pinggang saudara. Ya, tidak makan, tidak minum, berpuasa. Ya, supaya kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kalau tidak sama-sama bagaimana? Sementara kalau istri gereja, saudaraku, dia di surga melihat di mana kepalanya ini. Kan begitu. Jadi ada kemana saudaraku juga ya mindir karena firman kita sampaikan mungkin kurang paham. Itu makanya kalau kita kurang minta hikmat, kita akan menjadi mindir jadinya. Ya tidak, berarti suamiku kan kepala. Berarti kalau nggak gereja dia atau salah. Berarti nanti dipertanyakan juga di gereja kalau Yesus melihat, aduh, juga apa ku jawab. Nah ini saudara, ya jangan seperti itu. Haleluya. Jangan. Ya kalau kita lihat bahwa suami kita tidak gereja atau istri kita tidak gereja, itu bersyukur kepada Tuhan. Bukan saudara marah ngamuk. Haleluya. Mengapa bersyukur? Ini salah satu mendewasakan aku supaya aku bisa menyatu dengan Tuhanku. Bagaimana menolong dia, bagaimana menyelamatkan dia, bagaimana sampai saya membawa dia kepada Tuhan. Ya, jadi itu makanya saudaraku, air mata saudara semua diperhitungkan Tuhan. Ya, kalau kita lihat surah Wahyu saudaraku, ya, jadi surah Wahyu pasal 7 tertulis air mata mereka akan dihapuskan Tuhan. Ya. Jadi mungkin selama ini tertawa terus saudara di keluargamu, di nikahmu. Itu makanya suami atau istri tidak mau dia ikut saudara ke gereja, tidak mau, doa tidak mau, karena tertawa terus. Nah, usahakan sedikit menangis, air mata mengalir. Haleluya. Nah, ini kebahagiaan. Itu makanya Salomo begitu menanggapi bagaimana kesenangan di dalam Tuhan. Dia mengatakan, lebih baik aku di tempat orang berduka daripada aku ke tempat orang bersuka. Itu Salomo saudara, raja terbesar. Lebih senang dia ke tempat orang berduka. Kenapa? Karena di sana ada saudaraku rata tangis, ada muka muram, tetapi hati lega. Coba saudara nanti di rumah perhatikan bagaimana ya saudara juga begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai ya saudara menyerukan, meminta tolong ya dalam doa saudara. Mungkin apa saja pergumulan saudara. Ya, pokoknya jangan minta isi dunia. Haleluya. Itu tidak betul, ya. Tapi minta supaya diberikan hikmah bagi kita, sampai kita bisa mengerti bahwa nikah kita ini di hadapan Tuhan, ya, saudaraku, begitu mulia, begitu saudaraku terangkat, sampai Yesus waktu dia, yaitu di perkawinan di Kana, ya, di situ dia mengalami mukjizat yang pertama sekali. Mukjizat yang pertama, belum ada kesembuhan itu segala macam, tapi mukjizat yang pertama sekali dia lakukan lewat nikah di Kana. Jadi berarti kalau kita menikah, ya itu masih anak-anak kami lajang, gadis, jangan buru-buru harus ya banyak menerima pengajaran tentang pranikah. Ini sayangnya kalau anak-anak kita buru-buru, ya ada pernah kami diminta, saya tanya kapan dilakukan nikahnya, besok Pak. Aduh,
Kok begitu menggebu-gebu? Bukannya mengejar dulu, belajar tentang pranikah. Ya, itu makanya bagaimana akhirnya? Kalau tak ada pendewasaan, bagaimana yaitu nikah kita sampai menjadi nikah yang sejati, nikah yang hidup semati. Haleluya. Nah, itu tadi saudaraku, kita perlu memperhatikan bagaimana salah satu nikah kita ini menyatakan dan menunjukkan nikah kita di dalam pengudusan dan penghormatan. Salah satunya tadi, yang pertama ingat bahwa kita itu harus memperlakukan, suami memperlakukan istri sebagai saudara. Sebagai saudara apa? Mari kita lihat. Saudara apa ini maksudnya? Ya, kalau saudara nanti susah juga kita kan? Ya, kita bilang, masa kau istriku tapi saudara? Ya, kalau saudara itu kan agak ada jaraknya. Tetapi saudara dimasukkan di sini. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kau yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Nah, ini tadi teman, saudara, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Ya. Kita menghormati, kita sebagai suami, sebagai bapak-bapak, ya kita menghormati mereka sebagai ibu-ibu, istri. Kita harus memperlakukan sebagai teman, sebagai saudara, pewaris. Artinya jangan bilang, ada sering saya dengar ini, sampai sekarang masih ada. Lesifa amal lesifa televisi. Lesifa ronga begini tuh ya, anak dari apa kunia, dari daun baku, ada kan? Ya, itu saya sering mendengar ini dari zaman dulu, dari kampung sering saya dengar. Padahal ini saudaraku sudah melanggar firman Tuhan. Sementara kita sebagai suami itu harus menghormati istri kita, ya kita memperlakukan sebagai teman pewaris. Berarti harus kita berusaha sungguh bersama-sama kita masuk surga. Haleluya. Jangan bilang, biar ke neraka dia, aku ke surga. Biar ke surga dia, aku ke neraka. Kami bagi-bagi tugas. Haleluya. Jangan seperti itu saudara. Ya. Tapi ini harus kita memperlakukan. Kita sebagai suami, kita perlakukan istri sebagai teman pewaris. Berarti kita harus bersama-sama gereja, sama-sama doa, sama-sama menyembah memuji Tuhan, sama-sama baca Alkitab. Itu namanya berarti memperlakukan sebagai saudara. Haleluya. Kalau kita tidak melakukan itu, tidak kita memperlakukan sebagai saudara. Sementara Kolose, mari kita lihat Kolose. Ya, itu hati-hati. Terus radian kalau ikut tidak, pokoknya kita selalu ajak. Ya, selalu kita katakan mari. Ya. Kita lihat Kolose. Nah, ini kalau kita tidak memperlakukan ini saudaraku sebagai suami kepada istri, sebagai teman pewaris, maka kita melanggar firman. Hati-hati. Kolose pasal 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini berarti kalau kita tidak memperlakukan dia sebagai teman pewaris, bersama-sama kita gereja, bersama-sama kita ibadah, bersama-sama kita doa, bersama-sama dengar firman Tuhan, kita sudah berlaku kasar. Itu kata firman Tuhan. Itu makanya ya bagaimanapun kita sebagai suami, tetapi ingat tadi, ya jangan sampai saudara memancing marah, ngamuk, enggak ada artinya. Karena kita harus bersyukur, berterima kasih. Kalau seandainya ya kita sudah bersungguh-sungguh sebagai suami, jadikan istri sebagai teman pewaris, sebagai saudara, seperti siap memperlakukan istrinya sebagai saudara. Namun kalau istri tidak mau, jangan kita marah namun. Itu salah satu ucapan syukur kita. Ya supaya kita tahu bahwa ini salah satu yaitu kemenangan yang besar. Ya, kemenangan yang besar. Kalau seandainya nanti istri sudah menjadi teman pewaris, berarti kami sudah ya lebih daripada pemenang. Kami sudah bersama-sama terangkat hidup-hidup. Kalau Yesus datang yang kedua kali, terangkat ke surga. Amin. Itu saudara. Jangan sampai kita, saudaraku, terangkat suami itu dalam Alkitab Matius pasal 24. Ya, ada 2 orang di ladang, satu terangkat, satu tertinggal. Harus kita bergumul saudara, supaya kita bersama-sama. Nah, seterusnya saudaraku, kita harus tahu. Ya, kalau seandainya ya seorang istri saling memuji, saling menghormat, di mana rumah tangga saudaraku yang terjadi keributan tidak ada. Saling memuji, saling menghormat. Pasti rumah tangga ini rumah tangga yang dikagumi, mulai dari anak-anaknya, dihormat anak-anaknya, terus bagi sekitar tetangga semuanya.
Tadi kita dengar seorang raja Filistin, yaitu namanya Abimelek, dia sangat kagum. Ya, karena dia lihat bahwa Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Artinya, arti rohaninya, saling mereka berbalas-balasan, memuji-muji dan menghormat. Sehingga kalau seorang istri memanggil suaminya sebagai raja, pasti suaminya panggil istrinya sebagai ratu. Berarti mereka luar biasa. Haleluya. Nah, jangan sampai suami bilang sama suruh istri, panggil aku raja ya, dan kupanggil kau baru. Bagaimana kehidupan? Ya seperti ini saudara. Juga istri sebaliknya, panggil aku ratu ya, tapi kupanggil engkau ya biasa saja lah. Oke. Nah, kita harus saling menyanjung, saling juga, itu namanya saling menghormat. Ya, istri panggil suami saudara sebagai raja, raja saudara. Dan juga seorang suami panggil istri saudara sebagai ratu. Sehingga suami istri ini ya akan mengalami ya kebahagiaan. Ya. Jadi tidak sedikit banyak saudaraku suami istri yang tidak mendasarkan kepada kasih Kristus, mendasarkan kepada firman Tuhan seperti yang sudah ya kita dengar ini, maka nikah ini saudara, nikah yang tidak benar ya. Jadi sehingga jangan kira saudaraku nikah kita benar kalau seandainya suami ya sungguh-sungguh kepada Tuhan tetapi istri tidak sungguh-sungguh. Ini namanya nikah yang mandul ya. Sama dengan dikatakan nikah yang mati ya. Jadi itu sebabnya kalau saudaraku ini salah satu kita pertaruhkan dalam doa. Berarti kalau hanya saya yang sungguh-sungguh, istriku tidak sungguh-sungguh, atau sebaliknya istri sungguh-sungguh, suami tidak sungguh-sungguh, ya jangan pikir berarti nanti apa itu? Ada pertimbangan sama Tuhan. Tidak. Pertimbangannya, penghakimannya adalah firman Tuhan. Haleluya. Pertimbangannya dan penghakimannya adalah firman Tuhan. Ya, jangan enak-enak saudara. Haleluya. Jangan senang-senang saudara, suamiku enggak gereja. Nah, biarilah. Istriku juga, istri juga sebaliknya. Suami sebaliknya juga. Istriku kalau enggak gereja enggak apa-apa. Biar aja. Nah, ini sudah bahaya saudara. Nikah kita sudah mati. Ya. Jadi kalau nikah mati bagaimana bisa saudaraku? Bagaimana bisa kreatif? Karena yang kreatif itu adalah yang hidup. Nikah yang hidup, nikah yang kudus. Itu yang kreatif. Ya, bisa bersama-sama untuk berdoa menyembah memuliakan Tuhan. Bisa bersama-sama memiliki iman, pengharapan dan kasih. Bisa menjadi satu profesi di dalam juga melakukan apa yang baik. Jadi kalau saudaraku coba, kalau seorang suami sungguh-sungguh, istri tidak sungguh-sungguh, lalu suami muncul dikasih Tuhan ya untuk melakukan yang baik, sudah pasti istri tidak mendukung, saudara. Juga sebaliknya, kalau istri ada sesuatu yang dilakukannya, sesuatu perbuatan baik, kalau suami tidak sungguh-sungguh, sudah pasti tidak mendukung. Sudah pernah terjadi. Waktu kita di rumah sana, saudara, pada melapor kepada kami, Pak, apa itu? Berapa kali kusisihkan 1/10 kami, kukasih di Alkitab. Lalu tiba-tiba istri juga bertanya apa uang itu? Saya jelaskan, dia bilang, apanya kau? Suka-suka hatimu aja, sini uang itu. Itu kalau tidak sejalan. Ya. Jadi suami berbuat baik, istri tidak mendukung. Juga sebaliknya, kalau istri berbuat baik, suami tidak mendukung. Sudah pasti. Itu sebabnya menjadi yaitu pergumulan kita. Ya. Ini suatu menjadi satu menjadi perjuangan. Jangan bilang ini perjuangan itu hanya buka usaha, buka pekerja supaya dapat kerja, sekolah, itu perjuangan. Bukan. Perjuangan itu adalah salah satu untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki sesuatu yang tidak betul. Itu salah satu perjuangan. Coba kan kalau tidak ada perjuangan kita di Honda kita, saudaraku ya. Ya, perjuangan kita tidak kita biarkan aja di pinggir rumah udah rusak. Tak ada perjuangan kita untuk bawa ke bengkel. Apakah Honda itu bisa dipakai? Ini Honda saudara kita apa itu ya termasuk? Masih belum. Belum ada perjuangan kan? Kan begitu contohnya. Bagaimana bisa jalan? Begitu rumah tangga. Kalau tak ada perjuangan suami istri di dalam Tuhan, bagaimana bisa jalan? Saudara, sudah pasti terhalang. Sudah Tuhan sediakan berkat begitu banyak di atas, terhalang. Saudara, sudah juga dikaruniakan Tuhan mungkin saudara menggumuli supaya saya dapat anak.
Ya. Lalu sudah disediakan Tuhan anak, tinggal turun saudaraku ya. Terhalang. Itu sudah jadi pun, jadi gugur. Bisa. Karena saudaraku tadi tidak sejalan. Hondanya dibiarkan di pinggir rumah, tidak diperjuangkan untuk dibetulkan. Haleluya. Ya, itu kita harus berjuang. Ya, itu makanya syukur. Kalau ibu-ibu ya sudah mulai setia ke ibadah, ya syukuri kepada Tuhan. Jangan saudara ngamuk, marah-marah sama suami. Haleluya. Nah, itu salah. Nah, juga suami sebaliknya. Seperti ini bagus kalau Pak Uco sama-sama dengan ya istri. Haleluya. Ini yang mantap. Puji nama Tuhan. Ini kami dulu itu seperti itu kami dulu. Saya berusaha itu perjuangan saya. Itu sering Ibu Gembala tidak mau. Ya, sampai saya bisa kadang-kadang menangis dalam doa saudara. Itu. Ya, bukan kita tertawa. Ini perjuangan. Haleluya. Kalau istri kita tidak ikut Tuhan, tidak gereja, tidak ibadah, suami juga sebaliknya. Ini perjuangan. Dan sampai kita beroleh kemenangan. Amin. Ya, apa kemenangannya? Saudara, kita akan memperoleh tadi nikah yang sejati. Nikah yang diharapkan Tuhan. Sampai nikah kita ini menjadi cemerlang, tidak bercacat. Nikah kita menjadi kudus dan tidak bercela. Ya, bagaimana nikah yang tidak seperti yang Tuhan mau, saudara? Ya, macam-macam nikahnya. Ya. Sekalipun saya tidak mau tidak mau menjabarkan, tahu sendiri saudara. Ya, bagaimana nikah yang macam-macam. Ya, akan muncul ya cintanya berbagai macam. Kalau nikah macam-macam akan muncul cinta yang macam-macam. Ada itu cinta monyet, ada itu cinta ada lagi. Ya, cinta kura-kura segala macam. Ya, kita dipanggil sayang padahal hatinya ya mati kau. Ya, itu saudara. Jadi itu makanya pergumulan, perjuangan kita. Jangan sampai terjadi hal ini dalam nikah kita. Ya, terjadi nanti kasih yang pura-pura. Ya, kalau di muka istri, muka suami begitu manis, tapi di luar, aduh, udah sembrau. Nah ini perjuangan. Bukan kita menyindir. Jangan nanti saudara bilang, pendeta ini menyindir aja kita. Ya, mungkin dia tahu kita sering ketemu di mana, di jalan, di pasar, itu makanya dibawa-bawanya kalau dia khotbah. Jangan. Haleluya. Jangan berpikir seperti itu. Ini firman Tuhan. Haleluya. Ini firman Tuhan. Karena sudah jelas, sudah pasti itu. Ya, kalau kita sebagai suami atau istri tak ada perjuangan kita sampai kita beroleh nikah yang sejati, sampai nikah kita kudus, terjadi pengudusan dan penghormatan, maka nikah kita dikatakan nikah yang macam-macam. Ya, nikah yang tidak benar. Jadi sehingga pada saat ini ya kita saudaraku sekalipun ya kita dalam keadaan nikah yang tidak jelas, mungkin nikah campur, nikah cerai, ya. Tapi setelah kita mendengar firman Tuhan, itulah kata firman Tuhan tadi, bahwa setelah, mari kita baca sekali lagi dari Efesus ya. Itu tujuannya. Pasal 5 tadi, Efesus pasal 5 ayat 26. Untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, di situ kita akan menerima air dan firman. Sehingga nikah kita disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak bergantung. Ya, nikah apa saja saudara, asal usulnya. Asalkan saudara mempunyai hati, ya, mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan, di situ saudara mengalami pengudusan dan penghormatan di dalam nikah saudara. Ya. Jadi saya tidak mau saudaraku menyindir, ya. Jadi saya tidak pernah mau menyindir. Sekalipun ada orang beranggapan berarti pendeta itu sering menyindir kita, sering juga mengata-ngatai kita begini. Padahal Tuhan tahu di surga bahwa tidak pernah kami mau menyindir, tetapi supaya nikah kita yang tidak benar itu, nikah kita yang berbagai macam asal usulnya dibawa kepada Tuhan, lewat kita taat setia dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka nikah kita yang tidak benar itu menjadi nikah yang benar, nikah yang kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara kita bertekun setia dalam beribadah mengikut Tuhan, ya, supaya nikah kita ini nikah yang terangkat, saudara.
Karena nikah kita ini gambaran daripada pernikahan kawin anak domba. Itu undangannya. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 19. Berbahagialah orang yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, jadi nikah kita yang setia, nikah kita yang dikuduskan oleh Tuhan, yang beroleh pengudusan dan penghormatan, akan terangkat satu kali Yesus datang yang kedua kali, melakukan pernikahan bagi gereja Tuhan yang sudah dibangun menjadi tubuhnya, sehingga kita suami istri bersama-sama. Amin. Kita suami istri bersama-sama untuk masuk di dalam undangan pernikahan kawin anak domba. Itu pintu masuk Firdaus kerajaan 1000 tahun. Pernikahan kawin anak domba. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, itulah pintu masuk kita masuk kepada Firdaus kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Nanti di bumi ini 1000 tahun kerajaan Yesus. Biar tahu saudara, Wahyu mencatat, Wahyu 20, bahwa Yesus akan datang yang kedua kali, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Tak ada lagi yang dibilang nanti ada presiden ini Indonesia, presiden Amerika, presiden, enggak ada. Hanya satu raja, adalah Yesus. Amin. Kalau kita masih hidup waktu Yesus datang yang kedua kali, kita tidak tahu kapan saatnya. Kita bersama-sama suami istri yang sudah melakukan firman Tuhan, ya, dalam pengudusan dan penghormatan, sudah memiliki nikah yang sejati, maka bersama-sama terangkat kita bertemu di awan-awan permai. Ya, Yesus akan kita lihat nanti melalui awan-awan. Seperti dia terangkat melalui awan-awan, dan dia juga akan kembali melalui awan-awan. Dan kita akan menyongsong kedatangannya, dan di situ kita masuk di dalam Firdaus kerajaan 1000 tahun. Di situ nanti tidak ada lagi kita beli beras, beli apa saja, tak ada lagi. Tak ada susah-susah lagi. Ya, tak ada susah kita. Ya, semua sudah seperti Taman Eden dulu. Ya, Taman Eden saudara, kemana ada susah manusia, tetapi manusia sendiri yang menyusahkan dirinya karena tidak taat kepada firman Tuhan. Begitulah kita sekarang. Kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Kalau kita orang tidak taat kepada Tuhan, tidak taat dengan dengar kepada firman Tuhan, kita diumumkan di gereja, ayo kita sama-sama puasa hari 1, kita tidak mau. Saudara sendiri yang menyusahkan dirimu. Itu saudara, kalau kita orang yang taat, apa saja yang diumumkan di gereja, kita menurutinya. Kalau dikatakan ada ibadah hari Selasa, doa, kita datang. Hari Jumat, ya kita datang. Hari Sabtu ibadah doa puasa, kita datang. Itu namanya orang yang taat. Sehingga kita tidak susah. Harus saudara percaya. Tidak susah saudara. Ya, jadi kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Haleluya. Sebenarnya saudara mengerti sendiri kami di sini seperti saya. Mana ada bekerja, mana ada usaha, mana ada kebun saudara. Tapi kita belajar taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita bertekun sungguh-sungguh dalam ibadah. Mana ada susah? Saudara, tak ada susah. Haleluya. Ya, tak ada susah. Malah kita nanti ya saling juga memberkati. Kita saling memberkati. Bagaimana bisa tahu kita saudara kita yang lain kalau kita tidak ada bersama-sama? Ya, ada kebersamaan dalam ibadah, kesetiaan. Bagaimana kita tahu perasaannya? Haleluya. Bagaimana? Itu makanya tidak sedikit banyak gereja saudaraku curhatnya kepada orang lain. Ya, dia bilang, begini, suamiku begini, istriku begini. Ya, lama-lama orang lain bilang, oh, kalau suamiku itu langsung ketemu itu. Kalau tidak, saya bilang, pergi kau. Kalau orang lain. Tapi coba, kalau kebersamaan kita di dalam Tuhan, mana ada kata-kata itu? Tidak pernah muncul. Ya, malah kita dikuatkan, ditolong. Ya, sekalipun begitu suami, tapi itu salah satu perjuangan supaya kau beroleh kemenangan. Ya, itu saudara. Jadi kalau di luar kita dibawa kecewa, putus asa, bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita kebersamaan di dalam Tuhan, dibuatnya kita menjadi lega. Bisa kita mendapat jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Bagaimanapun saudaraku, ada kemarin pernah bilang, ada pepatah, Pak, sering orang tua-tua mengatakan, ya demikian. Apa itu? Sudah tahu balik tahu tulis ya. Ya, sudah tahu tulis ya. Mana ada itu kalau di dalam Tuhan? Sekalipun gila dia bisa menjadi baik. Itu di dalam Tuhan. Haleluya. Itu makanya jangan dengar kata-kata itu, kata-kata orang seperti itu. Jangan bilang, suamiku sudah begitu, enggak bisa lagi tuh. Istriku juga sudah seperti itu, enggak bisa lagi tuh. Jangan. Ya. Perjuangan sampai kita beroleh kemenangan sehingga ya bukan kita sia-sia.
Jerih lelah kita tidak sia-sia saudara. Upah kita besar di surga. Amin. Ya, upah kita besar di surga. Nah, sekali lagi saya ulang. Ya, di mana suami yang tidak pingin kalau dia disebut sebagai raja, dan di mana istri tidak pingin disebut dia sebagai raja. Kalau kita rindu, kita dipanggil suami sebagai raja, istri sebagai raja. Mari kita saling memuji, saling kita menghormati. Itu kuncinya. Jangan pernah saudara saling merendahkan. Saling kita memuji dan saling kita menghormati. Sehingga ya kerinduan kita suami, kalau aku dipanggil raja, aku begitu senang. Juga istri kalau dipanggil aku sebagai ratu senang. Nah, lewat prakteknya kita saling memuji, saling menghormati saudara. Disitulah akan juga terjadi satu hal, ya, dikagumi setiap orang yang melihat. Ya, jadi coba saudaraku kalau seorang istri panggil suaminya Pak, ya, dan juga seorang suami dipanggil istrinya Ma. Nah, jadi begitu senang. Ya. Jadi kalau dipanggil namanya, bagaimana perasaan saudara? Ya, dipanggil nama seperti ibu ini memanggil saya, Daniel. Dipanggil saya Daniel. Atau dipanggilnya karena ada anak kami, dia Peter. Nah, begitu juga sebaliknya saya panggil dia. Ya. Jadi semuanya itu saudaraku, ya, diatur ya kita oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana ya bisa kita saling memuji, saling menghormat. Karena itu satu kunci supaya jangan terhalang doa kita. Bagaimanapun suami begitu hebat doanya, kalau dia tidak menjadikan istri sebagai teman pewaris untuk masuk dalam kerajaan Allah, maka doanya terhalang. Dan juga istri sebaliknya, begitu hebatnya istri sebagai pendoa yang luar biasa. Tetapi kalau dia tidak tunduk kepada suami, ya saudaraku, jadi semuanya ya di hadapan Tuhan ya tidak kita beroleh apa-apa. Nah, salah satu yang negatifnya saudara kita tahu, negatifnya. Ini tadi positif yang sudah ya kita dengar, sekarang negatifnya. Kalau kita menjurus ke negatif, ini sudah merusak nikah kita. Sudah menuju kebinasaan, neraka kekal selama-lamanya. Mari kita lihat ya yang negatifnya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini negatifnya. Ya, ini kalau nikah tidak dibawa kepada Tuhan dalam pengudusan dan penghormatan, lewat kita bertekun ibadah, taat dengar kepada firman Tuhan, maka nikah ini ya sudah membawa kerusakan, binasa. Kalau tidak perubahan, maka akan binasa kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kalau nikah kita merasa saudaraku ya tidak ada dalam pengudusan dan penghormatan, kita harus melakukan perjuangan melalui doa kita. Kita pertaruhkan di dalam doa saudara, supaya nikah kita itu jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi mereka ya hanya mikir mencetak anak, ya supaya anaknya banyak, dicetak terus. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi kita itu negatifnya. Jadi itu yang membawa kita binasa sampai kalau tidak ada bertobat berubah, kita masuk neraka kekal selama-lamanya. Karena itu pikiran kita hanya cetak anak. Ya, itu saudara. Itu negatifnya. Tapi positifnya tadi supaya kita beroleh hidup kekal, masuk surga. Kita juga masuk undangan perjamuan kawin anak domba, pintu gerbang masuk Yerusalem, Firdaus kerajaan 1000 tahun di bumi. Harus kita bawa nikah kita dalam perjuangan. Meskipun suami yang hanya sudah mulai ikut Tuhan, istri tidak, atau sebaliknya istri sudah mulai, tapi suami tidak. Tetapi harus ingat, ini perjuangan saya. Amin. Ini perjuangan saya. Bahwa Tuhan begitu baik. Jangan salahkan Tuhan. Haleluya. Jangan salahkan Tuhan. Ya, banyak orang kecewa dalam nikahnya saudara, salahkan Tuhan. Ya, sampai akhirnya dia ganti suami, ganti istri karena salahkan Tuhan. Sudah pasti itu saudaraku. Kalau seseorang suami laki-laki atau seorang perempuan, seorang istri, ya ganti suaminya, ganti istrinya, sudah pasti itu sudah dia menyalahkan Tuhan. Dari mana alasannya? Sementara waktu diberkati, apa disampaikan?
bahwa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kata firman Tuhan. Berarti kalau kita cerai, kalau suami cari istri yang baru, istri juga cari suami yang baru, berarti dia itu sudah menyalahkan Tuhan. Sementara firman tadi waktu diberkati bahwa itu sebabnya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya supaya bersatu dengan istrinya, dan mereka bukan dua lagi tetapi satu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu tiba-tiba karena begitu banyak masalah problema, lalu kita bersungguh macam-macam, akhirnya cari yang lain, itu sudah menyalahkan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, puji Tuhan ya kalau firman terus menolong kita. Amin. Ya. Jadi tadi yang sudah salah pun kalau kita di dalam Tuhan dibenarkan, diluruskan. Bukan yang sudah benar disalahkan. Itu di luar itu. Itu makanya di luar Tuhan sudah benar dibilang salah. Yang salah dibilang benar. Itu kalau di luar Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Haleluya. Periksa diri kita masing-masing. Ya. Apakah selama ini ya sering kita mendukung yang salah, menyalahkan yang benar? Pernah saudara melakukan itu? Mendukung yang salah, mendukung yang salah lalu menyalahkan yang benar. Sering saudara melakukan itu? Contohnya, saya berikan contoh. Ya, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta menyampaikan firman Allah demikian. Lalu kita katakan, masa begitu firman Tuhan? Nah, itu namanya menyalahkan yang benar, mendukung yang salah. Sementara pendeta hamba Tuhan menyampaikan firman, lalu kita katakan masa. Nggak mungkin itu. Harus ada jalan keluarnya. Nah, ini namanya sudah menyalahkan yang benar, mendukung yang salah. Nah, itu kita bertobat. Amin. Kita bertobat, saudara. Ya. Kita bertobat. Seperti tadi kita sampaikan. Ya, saya berikan contoh supaya bisa saudara menghidupi. Ya. Bagaimana beroleh nikah yang sejati. Isa bercumbu-cumbuan dengan istrinya. Berbalas arti rohani. Mereka berbalas-balasan, yang memuji dan menghormat. Lalu kita katakan, masa bisa kuhormat istriku itu? Masa aku bisa kuhormat suamiku itu? Nah, ini sudah menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Itu contohnya. Harus wajib kita melakukan karena firman Tuhan. Itu kebenaran. Amin. Berarti harus kita berbalas-balasan. Suami membalas, ya, hormat kepada istri juga sebaliknya, berbalas-balasan. Ya, berarti itu kebenaran. Jadi kalau ada orang bilang, masa kamu begitu, kan istrimu ini begini. Tapi ingat firman Tuhan. Ya. Bahwa kalau kita berbuat baik, balaskah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Itu kebenaran. Kalau jahat istri kita, balas dengan baik. Itu kebenaran. Tapi kalau ada orang bilang, kan istrimu itu jahat sekali balaslah. Nah, itu sudah kita menyalahkan yang benar. Itu contoh-contohnya. Ya. Bagaimanapun, ya istri dan suami, anak-anak kita, orang tua, jahatnya, buruknya, jangan pernah kita membalas, tetapi kita balas dengan kebaikan. Itu kebenaran. Amin. Ya. Kalau umpamanya istri ya tidak nyahut kepada suami, tidak ngomong-ngomong, tapi kita sebagai suami, kita balas dengan kebaikan, dengan ramah. Begitu sebaliknya. Nah, jangan kita membalas. Ya, mungkin muka istri sudah begini, lalu suami juga ikutan. Nah, ini namanya sudah mendukung yang salah, menyalahkan yang benar. Jangan. Kalau istri sudah muka kusuk, saudaraku, kita harus balas dengan baik. Nah, jadi sudah mendukung yang benar. Nah, kalau kita itu prakteknya, haleluya. Bukan hanya teori kita dengar, tetapi kita mau praktekkan. Dan itu yang dikatakan buah. Nah, jangan saudara hanya mendengar saja teori. Ya. Jadi itu makanya senangnya kita kalau kita dengar firman, bisa menolong kita, rumah tangga kita, nikah kita, dan juga segala kegiatan usaha pekerjaan kita diatur oleh Tuhan begitu rapi, sehingga ada ketertiban, ada keamanan, ada ketentraman di dalamnya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Jadi kita kembali bahwa itu salah satu yang perlu kita lakukan menjelang hari datangnya Yesus sudah mendekat. Harus kita ingat. Jangan saudara bilang, besoklah saya lakukan itu, kalau ada waktulah. Jangan. Tetapi kita harus ingat bahwa kata firman Tuhan, berjaga-jaga siap sedia, karena kamu tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, mungkin
sore ini datang Tuhan atau malam. Itu makanya pada saat ini juga, setelah kita dengar firman, maka kita mengangkat tangan kita di atas. Saya menyerah Tuhan, sesuai firman-Mu, supaya hidupku sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Begitu senang hati Tuhan. Kalau kita menyerah, supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai minta, Tuhan tolong dulu ya, sabar dulu Tuhan. Jangan sesuai dulu firman hidup saya. Ya, takutnya nanti meleset. Jangan. Ya, kita harus dengan spontan, ya, supaya Tuhan juga begitu hatinya tergerak, menggerakkan hati Tuhan lewat penyerahan kita. Amin. Menggerakkan hati Tuhan berbelas kasihan menolong kita lewat penyerahan kita. Ya, bahwa saya berserah Tuhan. Ya, saya mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Nikah saya mau seperti firman Tuhan. Supaya nikah kami, yaitu akan beroleh pengudusan dan penghormatan, sehingga kami akan mengalami nikah yang sejati, ya, setia sampai mati, sampai Yesus datang yang kedua kali. Ya, kami bersama-sama terangkat di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan minta istri, kalau suami ini sudah sering terjadi nih, suami sudah sungguh-sungguh ini nanti pauso ini, sungguh-sungguh dia ini besok. Tapi hati-hati mau besok. Haleluya. Ini sudah kami alami. Nah, hati-hati suami, istri berbagai, ya, gengsi, ngomel segala macam. Tapi itu jangan, ya, kalau kita sudah belajar kepada firman Tuhan, itu bukan membuat kita minder, bukan kita membuat kita malas. Ya, ada kemarin itu, makanya saudaraku, saya bukan teringat ya. Ya, itu makanya, ya, jangan saudara pernah berpikir kenapa seperti ini gereja kita ini. Ya, kenapa seperti ini gereja kita ini? Sudah terjadi kerusakan gereja kita ini. Haleluya. Itu makanya syukur kepada Tuhan sudah mulai angsur-angsur dipulihkan. Apa yang terjadi? Majelis sendiri, ya, saudaraku, gara-gara sungguh-sungguh kepada Tuhan, istri ngomel, gengsi segala macam, ya, sehingga dia menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan bagaimana? Dia cari perempuan yang lain. Itu menyalahkan Tuhan. Sementara istrinya kan sudah benar, sudah diberkati, bukan benar kata-katanya, maksud saya sudah benar itu istri. Kenapa lagi cari perempuan yang lain? Berarti sudah menyalahkan Tuhan. Itu makanya kita maklumi aja gereja kita bergumul kepada Tuhan, ya, terus dipulihkan dengan angsur-angsur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Itu makanya hati-hati, sudah mulai setia kita, pauco besok sudah mulai setia ini. Nah, hati-hati. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah kami alami. Ya, tapi ditolong Tuhan, ini firman mendidik kita. Ya, jangan pernah kita marah ngamuk karena gengsinya, karena macam-macam merepek segala macam. Itu biasa. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Ya, segala pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Itu segala pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan. Amin. Anggap aja biasa. Ya. Jadi karena kita tahu itu, saudaraku, dalam perjuangan, senang kita perjuangan. Belum selesai perjuangan kita, sekalipun kita sudah pendeta, sudah senior, kita sudah, ya, dipuji-puji sampai follow kita seluruh dunia, sampai ribuan juta, saudaraku. Belum selesai perjuangan kita. Baru selesai perjuangan kita, kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, itu perjuangan kita selesai, berarti kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan permai. Haleluya. Apa? Hah? Puji Tuhan. Nah, itu saudaraku ya. Jangan bilang nanti berarti seperti Pauco udah baik, keluarga sudah juga maju, usaha sudah ada. Ini lalu besok ada orang, oh, udah sukses Pak ya. Lalu naik kuping kita, berarti perjuangan saya sudah mantap. Belum selesai. Haleluya. Itu makanya orang yang tidak mengerti hal ini sombong, saudara. Sombong dia. Sudah mantap rumah tangganya, sudah mewah, usahanya sudah maju, dan sudah, ya, begitu. Ya. Sombong. Kenapa? Dia kira sudah selesai perjuangan. Padahal belum. Itu makanya dengan tiba-tiba ambruk. Banyak seperti itu. Tiba-tiba sudah naik, langsung jatuh. Ya. Karena saudaraku, kita harus tahu bahwa perjuangan kita ini bukan perjuangan secara duniawi. Haleluya. Amin. Perjuangan kita bukan perjuangan secara duniawi, tetapi perjuangan kita adalah perjuangan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itulah firman Tuhan. Pedang Roh adalah firman. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Sudah bisa ingat, perjuangan kita bukan perjuangan secara duniawi, tetapi perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan, perjuangan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa itu? Firman pengajaran yang benar. Harus kita diisi terus. Itu perjuangan kita. Nah, kalau tidak ada itu perjuangan Petrus. Ketika Yesus ditangkap, maka dihulusnya pedang, dipotong kuping Malkus. Itu perjuangan duniawi. Kalau perjuangan duniawi kita pakai semalam, dibikin ibadah di rumah tangga sebelah, kita datangi. Itu perjuangan duniawi. Bisa. Kita tanya, kapan kau pindah dari GKI? Kenapa datang dari GPDI melayani di sini? Itu perjuangan duniawi. Tapi karena kita mengerti kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan perjuangan duniawi, tetapi kita perjuangan yaitu yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Allah mengatakan bahwa hak pembalasan. Haleluya. Hak pembalasan bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Itu makanya kalau ada orang yang mencoba-coba saudara, jangan lawani. Haleluya. Ingat, perjuangan saya bukan perjuangan dunia, tapi perjuangan saya perjuangan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, sehingga kita terus menyesuaikan firman Tuhan. Apa yang menyesuaikan firman Tuhan? Balaskan kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Itu salah satu perlengkapan kuasa Allah. Nah, jadi kalau dilakukan kita tidak baik, jangan kita balas, tapi kita balas dengan baik. Ya, kita dimaki-maki, kata firman Tuhan dalam 1 Petrus, kita memberkati. Itu kebenaran dan itu perlengkapan kuasa Allah. Amin. Tapi kalau kita balas, itu tadi perjuangan duniawi. Nah, sudah bisa memahami kan? Bagaimana perjuangan duniawi dan bagaimana perjuangan sebagai anak-anak Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Surah Roma pasal 6. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah ini. Jadi harus kita menyerah kepada Tuhan. Seusai kita mendengar firman Tuhan, mari kita serahkan supaya menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Mari kita serahkan seluruh hidup kita ini untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sehingga kalau kita menyerahkan hidup kita menjadi senjata kebenaran, kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa itu? Sehingga kejahatan bisa kita balas dengan kebaikan. Orang yang memaki bisa kita memberkati. Itu senjata Allah yang sudah diperlengkapi. Tapi kalau kita belum lengkap, pasti kita berhitung. Bagaimana bisa aku sudah dia melakukan hal sama saya, masa aku kasih makan dia? Ya. Sementara kalau firman Tuhan mengatakan kalau ada orang yang memusuhimu, panggil dia di rumahmu, kasih dia makan. Sepertinya kamu sudah menumpukan bara api di kepalanya. Nah itu saudara. Itu makanya ini berat memang kalau kita pakai perjuangan duniawi, tidak bisa. Tapi kalau kita menyerah, kuserahkan Tuhan menjadi senjata kebenaran. Inilah seluruh hidup saya. Kuserahkan Tuhan. Maka di situ Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Allah. Sehingga kita bisa mampu untuk melakukan kebenaran, melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan.